Dalam hal ini banyak sekali bencana ya di kalangan umat Islam, gara-gara orang tuanya kurang perhatian kepada anaknya, anaknya banyak yang durhaka kepada orang tuanya ya. Padahal wasiat Nabi kan, kalaupun semua harta kita ya diambil oleh orang tua kita, kita diusir oleh orang tua kita, kita tetap harus taat kepada orang tua kita. Dan yang ketiga, kamu jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu dengan sengaja, karena sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, sungguh dia sudah terlepas ya dari tanggungan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah ahli Majelis Ta'lim Darussalam Indonesia yang sangat Abuya cintai, yang sangat Abuya muliakan, wabil khusus para habaib, para ulama, khususan Habibana Sayyid Saleh hafizahullahu ta'ala wara'ah, dan keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Afaf, keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Atiq, dan juga majelis-majelis ta'lim lainnya, para asatidz yang hadir pada majelis yang agung ini, terkhusus sahibul makan Bapak Haji Didi hafizahullahu ta'ala wara'ah. Semoga majelis kita ini menjadi wasilah perubahan bagi kita semuanya, dari tidak baik kepada baik, dari baik kepada lebih baik dalam segala hal, segala sisi zahiran wa batina. Semoga melalui majelis yang agung ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, segala doa-doa kita yang baik di sisi Allah dikabulkan oleh Allah. Mari kita meneruskan kajian, sambungan kajian yang telah lalu dalam mengungkap keistimewaan sholat yang 5 waktu khususnya. Di halaman 75 kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah atau Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, yang disusun oleh Syekhuna Sayyidi Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah wa nafa'ana bih. Radhiyallahu ankum. Qala al-muallif Sayyidi wa murabbi ruhi Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah, dalam kitabnya
Syaraful Ummatil Muhammadiyah halaman 75. Beliau berkata, Ishtimalus salati ala salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencakupnya salat kepada salawat atas Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam salat ada salawat, di mana kita tahu bagaimana keutamaan salawat yang sudah tidak asing lagi, ya, yang sudah masyhur. Nah, salat itu karena Allah Ta'ala fiha as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya atas Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahya, yang mana salawat itu min a'zamil qurbati, dari sebagian amal qurbah, yakni yang mendekatkan hamba kepada Allah, yang paling agung, yang paling besar. Yang paling agung adalah salawat allati syara'ahallahu ta'ala, yang mana Allah telah mensyariatkan, ya, salawat itu kepada kita semuanya, hamba-hambanya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, pada berselawat semuanya, ala nabi, atas Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian, alaihi, atas Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallimu, dan salamlah kalian, atau sesungguh-sungguhnya, sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, seserius-seriusnya. Itu makna taslima, ya. Asalnya sallu alaihi salatan wasallimu alaihi tasliman. An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kata beliau, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah, sementara kami sedang berada di majelisnya Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi juga radhiyallahu anhu. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad, lalu berkata kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Bashir bin Sa'ad, kata Sayyidina Bashir kepada Kangjeng Nabi, amaranallahu azza wa jalla an nusalliya alaika ya Rasulullah, Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kami agar kami bersolawat atas engkau, wahai utusan Allah. Fakaifa nusalli alaika, maka bagaimana kami bersolawat atas engkau?
Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam. Hatta tamannaina, kata Sayyidina Abu Mas'ud, sehingga kami berangan-angan annahu lam yas'alhu, sesungguhnya Bashir tidak bertanya kepada Kangjeng Nabi ya dengan pertanyaan seperti itu. Jadi melihat sikap Rasulullah SAW, terdiam beliau. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ulu, ucapkanlah oleh kalian salawat yang barusan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimtum, wassalamu, dan salam sebagaimana sungguh kalian telah mengetahuinya. Ai fit tasyahudi, yakni di dalam tasyahud, dalam salat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu kau salam ya. Wa min khasaisis salati, dan dari sebahagian keistimewaan salat, annaman, sesungguhnya orang tarokaha yang meninggalkan salat, laqiyallaha ta'ala, maka pasti orang tersebut menemui Allah Ta'ala, wa huwa alaihi ghadbanu, sementara Allah Ta'ala marah atasnya, dalam keadaan Allah Ta'ala marah kepadanya ketika menemui Allah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, lamma qama basari, ketika berdiri penglihatanku, ai dhahaba basaruhu, maksudnya berdiri itu ketika hilang penglihatanku. Qila, lalu dikatakan kepada beliau, nudawika, kami akan mengobat, wa tada'u ay tatruku as-salata ayyaman, namun engkau harus meninggalkan sholat beberapa hari ya. Jadi mata bisa diobati ya, tapi tidak bisa melakukan sholat beberapa hari, kau harus tinggalkan sholat beberapa hari. Qala, Sayyidina Ibnu Abbas berkata, la, tidak, ai la atrukus salata abada, yakni saya tidak akan meninggalkan sholat selamanya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sabdanya, man tarakas salata, barang siapa orang yang meninggalkan salat, laqiyallaha, maka pasti dia menemui Allah, wa huwa alaihi ghadbanu, dalam keadaan Allah murka kepadanya.
Wa min khasa'is salati, dan dari sebahagian keistimewaan salat, anna man tarakaha, sesungguhnya orang yang meninggalkan salat, faqad bari'at minhu zimmatullahi ta'ala, maka sungguh telah terbebas daripadanya apa? Zimmatullahi ta'ala, tanggung jawab Allah. Tanggungan Allah, artinya udah lepas dari tanggungan Allah. An Abi Darda radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, khalilku telah memberi wasiat kepadaku, yakni Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wasiatnya alla tusyrika billahi syai'a, jangan musyrik kepada Allah Ta'ala. Wa in qutti'ta, walaupun dipotong-potong kamu, tubuhmu dicincang. Wa in hurrikta, walaupun terus dibakar tubuhmu. Wala tatruk salatan maktubatan, wala tatruka salatan maktubatan, dan kamu jangan meninggalkan salat wajib muta'ammidan, dengan sengaja. Faman tarakaha, barang siapa orang yang meninggalkan salat yang wajib muta'ammidan, dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmah, maka sungguh ya sudah terlepas ya dari tanggungan Allah jalla jalaluhu wahda. Wala tashrabal khamra, dan kamu tidak boleh minum arak. Fa innahu miftahu kulli syarrin, karena sesungguhnya arak itu adalah kunci segala kejelekan, kunci setiap kejelekan. Terus dalam membaca alla tusyrik billah, ya, bisa juga dengan an bimakna annahu, annahu la tusyrik billah. Kalau tadi an la tusyrika billah, oh, annahu la tusyrik billah. Terus kesananya wala tatruk salatan maktubah. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan lagi dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata beliau, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata laki-laki tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni amalan, ajarilah aku kepada satu amalan, idza ana amiltuhu, jika aku mengamalkan amalan tersebut, dakhaltu al jannata, maka saya pasti masuk surga. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sabdanya la tusyrik billahi syai'a, kau jangan menyekutukan Allah sekecil apapun, ya. Wa in udzibta wa hurrikta, walaupun kau disiksa, walaupun kau dibakar. Ati walidaika, yang kedua, kau harus taat kepada kedua orang tuamu. Wa in akhrajaka min malika, walaupun kedua orang tuamu mengeluarkanmu, mengusirmu, min malika, dari hartamu, wa min kulli syai'in huwalaka, dan dari segala perkara yang itu semua milikmu.
ya, tetap kamu harus taat kepada orang tuamu. Allah, Masya Allah. Ini dalam hal ini banyak sekali bencana ya di kalangan umat Islam, gara-gara orang tuanya kurang perhatian kepada anaknya, anaknya banyak yang durhaka kepada orang tuanya ya. Padahal wasiat Nabi itu kan, kalaupun semua harta kita ya diambil oleh orang tua kita, kita diusir oleh orang tua kita, kita tetap harus taat kepada orang tua kita. Allah, la tatruk as-salata muta'ammidan. Dan yang ketiga, kamu jangan meninggalkan salat yang 5 waktu dengan sengaja. Fa inna man tarakas salata muta'ammidan, karena sesungguhnya orang yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullahi ta'ala, maka sungguh dia sudah terlepas ya dari tanggungan Allah jalla jalaluhu wahda. Wa anna man tarakaha, lalu Sayyid Muhammad Alawi mengatakan, wa anna man tarakaha dhahaba nuruh, dan sesungguhnya orang yang meninggalkan salat fardu dhahaba nuruh, maka hilang cahayanya, wan qata'a burhanuhu, dan terputus hujahnya, wa faqadat najata fil akhirah, dan kehilangan keselamatan di akhirat. Faman abad terus fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan juga diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakaras salata yauman, menceritakan salat pada satu hari. Faqala, maka bersabda Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha, barang siapa orang yang menjaga salat yang 5 waktu, kanat lahu nuran, maka salat tersebut ya dia akan mendapatkan hujjah, wa najatan, dan mendapatkan keselamatan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi salat itu akan menjadi cahaya baginya, wa burhanan, dan salat tersebut akan menjadi hujjah, dan salat tersebut akan menjadi keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, dan barang siapa orang yang tidak menjaga kepada salatnya, salat yang 5 waktu, lam yakun lahu nurun, maka tidak ada cahaya baginya, wala burhanun, dan tidak ada hujjah baginya, wala najatun, dan tidak ada keselamatan baginya. Wa kana yaumal qiyamati, dan terbukti orang tersebut pada hari kiamat, ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalafin, dia bersama Karun, dan bersama Fir'aun, dan bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Na'udzubillahi min dzalik. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli, antara seseorang, wa bainal kufri, dan antara kufur, tarkus salati, adalah meninggalkan salat, bahwasanya meninggalkan salat. Masya Allah, Masya Allah. Antara seseorang dan antara kufur, bahwasanya meninggalkan salat. Jadi meninggalkan salat itu sebagai pemisah antara seseorang dengan kekufurannya. Ketika meninggalkan salat itu bisa terjerumus kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Nah, sedikit namun ditambahkan agar tidak salah paham, bahwasanya hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dohirnya seolah-olah menunjukkan bahwa orang Muslim yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, dia itu kufur, dia itu kafir, ya, keluar imannya. Nah, ini perlu diketahui oleh umat Islam bahwa yang dimaksud meninggalkan sholat dengan sengaja yang mengakibatkan kepada kekufuran jika dibarengi dengan menganggapnya hati kita kepada kebolehan meninggalkan sholat fardu. Artinya menghalalkan meninggalkan sholat fardu. Tidak apa-apa meninggalkan sholat fardu. Kalau punya anggapan seperti itu dalam hati seseorang, ya, lalu dia tidak sholat, maka keluar imannya, maka dia terjerumus kepada kekufuran. Bahkan sebelum ia meninggalkan sholatnya pun, siapa orang yang menganggap halal tidak sholat fardu, menganggap tidak apa-apa kalau tidak sholat fardu, ya, bagi orang yang sudah kumpul, ya, syarat-syarat wajib pada dirinya, wajib sholat fardu, maka dengan hanya anggapan tersebut itu sudah mengeluarkan dirinya daripada wilayah iman, sudah mengeluarkan dirinya daripada wilayah Islam, walaupun dia sholat. Iman sudah copot walaupun dia sholat, ya, kalau punya anggapan bahwa tidak sholat fardu itu tidak apa-apa, ya, pahami oleh kita semua. Jadi sikap kita kepada orang yang meninggalkan sholat fardu, bahkan ada yang meninggalkan saum Ramadan, ada yang tidak mengeluarkan zakat, maka kita tidak boleh menghakimi orang tersebut dengan penghakiman yang tergesa-gesa. Menghakimi orang itu kafir tidak boleh. Kenapa? Karena boleh jadi orang tersebut meninggalkan sholatnya itu bukan dikarenakan menganggap meninggalkan sholat fardu itu boleh, tapi ya dia dalam hatinya cuma merasa, ya, berat melakukan sholat, sehingga dia meninggalkan sholat, tapi merasa bahwa sholat itu wajib atas dirinya, dan meninggalkan sholat itu juga merupakan dosa. Nah, kalau orang punya perasaan seperti itu, punya anggapan seperti itu, ya, maka meninggalkannya dia kepada sholat fardu itu tidak menjadikan dia kafir, tidak, tapi dia, ya, terkena dosa yang sangat besar, ya, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ancaman-ancaman berat. Nah, ini bukan cuma dalam sholat fardu saja, ya, dalam seluruh perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Jika seseorang meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah, walaupun seluruh yang diwajibkan oleh Allah dalam hidupnya dia tinggalkan, selama di dalam hatinya masih meyakini bahwa dia itu merasa salah,
bahwa kewajiban itu tetap adalah kewajiban dari Allah, bahwa meninggalkan kewajiban itu adalah dosa, maka meninggalkannya dia kepada seluruh kewajiban dari Allah atas dia tidak menjadikan dirinya menjadi kafir, tapi dirinya adalah fasik, dirinya adalah ahli maksiat, ya, dengan maksiat yang besar. Sebaliknya, orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hatta yang diharamkan itu dosa-dosa besar, ya, ketika dia tinggalkan tapi dalam hatinya merasa bahwa itu adalah dosa, tapi dia karena senang terhadap dosa tersebut, ya, maka itu tidak menjadikan dirinya menjadi kafir. Dia tetap fasik, dia tetap asin, dia tetap maksiat kepada Allah dengan maksiat yang besar. Namun orang yang melakukan dosa, jangankan dosa besar, dosa yang kecil sekalipun yang sudah diijma'kan oleh semua ulama-ulama, oleh semua umat Islam, diijma'kan bahwa itu adalah dosa, walaupun dosanya dosa kecil, lalu dalam hatinya menganggap tidak dosa, ya, maka hal ini bisa mengeluarkan dirinya dari wilayah iman, menjerumuskan dirinya kepada kekafiran, walaupun dia tidak melakukan dosa itu, ya. Dengan perasaan seperti itu, anggapan seperti itu, keyakinan seperti itu bisa menjadikan, ya, dirinya menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Namun di sini harus dilihat bahwa orang menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan, ya. Sekali lagi, ya, orang mengharamkan yang dihalalkan, menghalalkan yang diharamkan, ya. Fahami. Dan menghalalkan yang diwajibkan, yang bisa menjerumuskan kepada kekafiran, ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah jika itu semua hukumnya sudah diijma'kan, sudah diijma'kan, ijma' keharamannya, ijma' kewajibannya, kan? Ijma' kehalalannya. Adapun yang diikhtilafkan haramnya, yang diikhtilafkan wajibnya, yang diikhtilafkan halalnya, ketika seseorang, nah, menghalalkan yang diharamkan, tapi yang diharamkan ini diikhtilafkan keharamannya, itu tidak menjadikan dirinya kafir. Atau mengharamkan yang dihalalkan, yang dihalalkannya ini tidak ijma' tapi ikhtilaf, itu tidak jadi kafir. Atau menghalalkan, meninggalkan yang wajib, tapi yang wajib ini wajibnya itu tidak diijma'kan tapi diikhtilafkan, itu tidak menjadikan seseorang itu menjadi kafir. Maka di sini, ya, kita tidak bisa orang awam menghakimi seseorang itu kafir, ya, apalagi kalau hanya melihat saja orang itu meninggalkan yang wajib, ya. Hatta kalau orang itu menganggap yang wajib itu adalah tidak wajib, ya, sehingga boleh meninggalkannya
bagi orang awam jangan tergesa-gesa ikut menghakimi, karena boleh jadi yang diwajibkan itu wajibnya itu tidak diijmakan, ya kan? Paham ya? Nah, dan juga yang diharamkan. Nah, contoh seperti umpamanya yang mengharamkan bunga bank, ya kan? Tapi banyak ulama yang menghalalkan bunga bank, kan? Maka ketika ada seseorang menghalalkan bunga bank, kan, tidak menganggap itu riba, maka itu tidak bisa dihukumi orang itu kafir, tidak bisa, kan? Tidak bisa. Ini salah satu contohnya. Dan banyak lagi yang diharamkan, ya, oleh sebagian mujtahid, tapi tidak diharamkan oleh sebagian mujtahid yang lainnya. Banyak. Maka yang tahu tentang hal ini adalah para ulama-ulama Allah. Orang-orang awam kan tidak tahu apakah ini mujma' alaih atau mukhtalaf fi, diijmakan atau diikhtilafkan, tidak tahu. Nah, ini harus difahami oleh kita semuanya, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan keterangan bainar rojuli wa bainal kufri tarkus shalah. Ya, karena khawatir Buya pernah menemukan orang yang artinya berceramah lalu menghakimi orang yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja mutlak dia itu kafir. Nah, ini kan berbahaya. Ini berbahaya. Jadi kalau nanti mutlak kafir keluar daripada Islamnya, lalu dia punya istri, ya kan? Jadi putus pernikahannya, merembet kepada hal yang lain nanti, gitu kan? Kalau seseorang murtad itu artinya pernikahannya jadi putus pernikahannya. Ya kalau sudah habis masa idahnya, ya belum syahadat lagi, dia tidak bisa kembali lagi, tidak bisa rujuk lagi, kan? Walaupun syahadat lagi setelahnya karena istrinya sudah habis masa idahnya. Kalau syahadatnya si suami itu di dalam masa idah, ya langsung secara otomatis kembali lagi. Tapi kalau syahadatnya di luar sudah habis masa idah, berarti tidak bisa, nggak bisa rujuk secara otomatis, ya. Nah, dan ini berbahaya bagi banyak hal karena ada kaitan-kaitan dengan hal-hal lain. Ketika seseorang itu murtad, ketika seseorang itu kafir, termasuk dengan hukum waris dan sebagainya, ya. Maka kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati, ya. Maka kita harus terus, ya, memahami tafaqquh fiddin, ya, dalam agama ini. Semakin luas harus diperluas oleh kita supaya tidak gampang kita menghakimi kepada orang lain yang berbeda dengan kita. Siapa orang yang semakin luas wawasannya dalam agama, secara otomatis akan semakin kecil volume pengingkarannya terhadap perbedaan. Siapa orang yang semakin luas wawasan agamanya, maka secara otomatis, ya, yang semakin luas nih, secara otomatis akan semakin kecil volume pengingkarannya terhadap perbedaan. Siapa orang yang sempit wawasan agamanya, secara otomatis akan besar, ya, volume pengingkarannya kepada perbedaan. Nah, banyaknya perbedaan itu sebetulnya itu kebanyakannya, ya, setelah ditelusuri adalah karena wawasan keislamannya yang kurang luas, sehingga
setiap menyikapi yang beda dengan saya itu salah, ya. Itu bid'ah, itu sesat, itu finnar, itu syirik, itu kufur, itu murtad dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya apa yang kita kaji ini menjadi cahaya bagi hati kita semuanya dan keberkahan bagi kita semuanya dan bagi siapapun yang ikut menyimaknya, dan menjadi keberkahan bagi semua umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.